Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Baraya Handayani. Apa kabar semuanya anak-anak? Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dengan Bapak Yayan Suparian yang mengajar materi dalam mata pelajaran PKN di SMK Handayani Banjaran. Kali ini kita akan membahas pada materi yang selanjutnya, melanjutkan materi yang kemarin. Oke, mari kita simak videonya baik-baik dan mudah-mudahan kalian selalu semangat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini dengan Bapak melalui daring dalam mata pelajaran PKN. Nah, kompetisi dasar yang akan kita sampaikan adalah kalian harus memahami tentang ketentuan undang-undang dasar yang berkaitan dengan wilayah negara. Kaitan juga dengan penduduk, agama, kepercayaan, dan pertahanan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lanjutkan. Pada kesempatan ini, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan untuk pembahasan yang pertama, kalian memahami tentang wilayah negara. Selanjutnya, bisa mengidentifikasi dan juga bisa mengklasifikasikan tentang ketentuan undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara ini. Nah, kita lanjutkan ya. Siap kalian ya, mudah-mudahan kalian sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, ini Bapak tayangkan tentang Undang-Undang Dasar. Apa sih yang berkaitan dengan undang-undang ini? Coba kita pahami dulu. Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu merupakan sebuah konstitusi negara kita tercinta. Jadi sebuah aturan yang dilaksanakan oleh negara untuk kita, yang dibuat oleh negara untuk kita laksanakan dalam perilaku kehidupan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya di dalam undang-undang itu ada bentuk negara dan ada pemerintahan, kedaulatan negara dan kewenangan dan lain sebagainya. Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 menggambarkan karakteristik negara kita yang membedakannya dengan negara lain. Oke. Nah, kita langsung saja tentang apa sih yang dinamakan dengan wilayah. Berdasarkan kamus, wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, di sini disebutkan seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas tersebut dan berikutnya dengan adanya negara, bangsa, dan istilah yang lebih umum, maka digunakan batas nasional. Yang jangankan untuk sebuah negara, kamu boleh lihat saja di dalam sebuah desa juga kan ada batas-batasnya. Yang mana batas-batasnya ini bisa dilihat dari batas-batas negara ini, yaitu misalnya dari dengan adanya sungai, dengan adanya tanah, dan ada yang lain sebagainya. Baik, coba kita amati gambar berikut ini. Ini adalah wilayah negara Republik Indonesia. Kamu lihat di sini, negara Republik Indonesia itu sebelah kiri Bapak berbatasan dengan Singapura, berbatasan dengan Bandar Sri Begawan, berdasarkan dengan berbatasannya. Dan ini negara kita ini terdiri dari sebelah kiri kita adalah di daerah Lampung, Banten, dan kalau boleh lihat berarti negara kita ini untuk wilayah kita untuk DKI dan Jawa Barat ini kecil sekali. Coba saja lihat. Padahal kita merasa bahwa ini adalah lebar. Padahal kalau kita lihat ini adalah seperti ini. Dan kamu harus paham bahwa wilayah Indonesia ini terdiri dari wilayah yang mayoritas adalah wilayahnya lautan daripada daratan. Jadi lebih banyak lautannya daripada daratannya. Nah, itu seperti itu ya, bisa kamu lihat ini dari peta yang sudah kamu ini dikelilinginya oleh laut. Nah,
Jadi istilahnya karena negara kita itu kebanyakannya adalah lautan, maka istilah itu kita kenal negara Indonesia merupakan negara kepulauan atau disebutnya archipelago yang memiliki wilayah lautan yang sangat luas yang seringkali juga Indonesia disebut dengan negara maritim. Dan ini sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Pasal 25A yang menyatakan bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah itu. Selanjutnya, kesatuan wilayah negara Indonesia itu mencakup kesatuan politik, kesatuan hukum, kesatuan sosial, budaya, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan wilayah ini, kamu boleh pahami hubungan wilayah Indonesia dengan, kalau kita berpikir tentang wilayah, sebetulnya ada seorang pahlawan yang berkaitan dengan wilayah ini yang mempunyai suatu gagasan besar dan mempunyai jasa yang besar dengan urutan wilayah Nusantara ini, yaitu siapa dia, yaitu Insinyur Haji Juanda, dengan ada deklarasi Juanda. Nah, berkaitan dengan ini, deklarasi Juanda ini adalah menyatakan bahwa, nah ini seperti ini, yaitu bahwa perairan di sekitar bangsa di antara dan yang menggunakan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas dan benar adalah bagian yang merupakan wilayah negara Republik Indonesia yang dulunya dihitung dari 3 mil laut sekarang menjadi penentuan garis bawah lautnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau yang ada di Republik Indonesia. Nah, itu seperti begitu. Jadi laut itu bukan lagi merupakan suatu jurang pemisah, justru laut adalah pemersatu untuk bangsa Indonesia dan menjadi bagian daripada negara kita. Nah itu. Nah inilah dia Insinyur Haji Juanda yang mempunyai jasa besar tentang luas wilayah kita negara Republik Indonesia. Lanjut. Nah, siapakah dia Insinyur Haji Juanda ini? Ya. Jadi Insinyur Haji Juanda itu adalah mereka atau beliau itu yang telah membuat sebuah deklarasi, terus dari konsepnya beliau itu telah diterima oleh Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 82. Nah, berdasarkan ini dia itu jadi luas wilayah Indonesia itu menjadi luas, jadi daratan dengan lautan bersatu, bukan menjadi jurang pemisah lagi seperti yang dikatakan oleh Bapak, dan itu sudah diakui oleh dunia internasional seperti yang demikian ini ya. Jadi berkat pandangannya beliau, akhirnya kita mempunyai tambahan wilayah sebesar 2 juta kilometer persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Maka sebagai bangsa yang besar, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merasa bangga bahwa negara kita ini disebut negara kepulauan. Nah, ini berdasarkan daripada jasa yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Sehingga luas wilayah kita ini sebagai tersebut di bawah ini. Tuh seperti itu ya. Bangga kan mempunyai Dr. Insinyur Haji Juanda seperti yang disebutkan. Baik. Nah, inilah negeriku yang subur ini berkat beliau itu. Laut Indonesia, keindahannya, dan juga mempunyai kekayaan yang sangat luas sekali. Dari kekayaan laut itu kita bisa mengambil semua kekayaan alam yang di sini, dari ikan, dari terumbu karang, dan dari pariwisatanya. Dengan ini kita menjadi negara yang subur makmur, dan kalau kita olah dengan sebaik-baiknya, maka ini betul-betul kita akan mendapatkan sebuah hasil yang akan mencapai sebuah kesejahteraan bagi warga negaranya. Baik ya, inilah keindahan tanah laut kita di Indonesia. Nah, itu saja untuk sementara, semoga kalian paham. Jadi dengan demikian kalian harus bangga bahwa menjadi bagian dari negara Republik Indonesia ini.
Dan berkat daripada visioner Insinyur Haji Juanda yang tadi Bapak sebutkan, negara kita mempunyai negara yang sangat luas dan terkenal dengan negara maritim. Semoga kalian paham dan ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa pada pertemuan yang berikutnya. Ya, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetapi Bapak ingatkan, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat. Bravo Yayasan Pendidikan Handayani 1979. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.